kasih karunia Tuhan tak akan pernah putus dan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kita adalah produk dari kasih sayang Tuhan. Amin. Dari peristiwa Jol-Julan, maka Tuhan akan selalu memberikan pembelaan sempurna untuk kehidupan kita. Saya akan bawa sebuah tema ini tentang Yesus berdoa. Semua contoh yang terbaik hanya satu teladan yang paling bagus, Yesus. Cara dia bekerja kita harus tiru keseluruhannya. Cara dia melayani kita harus teladani semuanya. Cara dia menginjil kita harus tiru semuanya. Cara dia mengembala kita harus belajar semuanya. Apapun tentang Yesus itu adalah bahan pelajaran terpenting segala salah. Dan tentang doa Yesus pun kita harus pelajari. Amin. Karena apapun tentang Yesus tidak ada yang salah. Semua tentang Yesus itu sempurna. Haleluya. Jadi kalau kita meniru, meneladani dan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, tentu saja kita dapat berkat, dapat mujizat, dapat hal yang luar biasa. Kita punya guru-guru, saya punya profesor yang mengajar saya punya dokter-dokter yang mendidik saya punya orang tua yang mengajari saya sejak kecil, saya punya teladan-teladan tokoh-tokoh gereja yang luar biasa. Tapi tentu saja yang namanya manusia, mereka punya kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau kita bicara soal Yesus, dia tidak ada kekurangan. Semua tentang dia adalah plus, sempurna, teratas, tertinggi, termulia, teragung. Haleluya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini super indah, menjadi sarana untuk kita, jalan untuk kita bertemu dengan Tuhan dan memperoleh jawaban-jawaban Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata doa di situ ditulis dalam bahasa Yunani ialah prosyukai. Kata prosyukai ini adalah memiliki pengertian doa yang ditujukan kepada Allah secara bersungguh-sungguh. Dengan cara yang bersungguh-sungguh, kita dapat ambil kesimpulan, doa yang tidak bersungguh-sungguh adalah doa yang tidak dijawab. Doa yang diabaikan oleh Tuhan, doa yang tidak menjadi perhatian Tuhan. Tetapi pengertian doa di sini dalam ayat ini adalah doa yang ditujukan kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Ini melibatkan apa? Melibatkan tubuh kita, melibatkan jiwa kita, dan melibatkan roh kita. Nah, sekarang lokasi berdoa, pengertian dasar dari prosyukai ini adalah doa itu dipanjatkan, dinaikkan lewat sinagoga, rumah Tuhan, rumah doa, dan lebih spesifik, doa ini dapat dilakukan di segala tempat. Karena Tuhan kita maha hadir dan dapat ditemui setiap waktu dan dapat dikunjungi di setiap tempat. Tuhan ada di sini, tapi Tuhan juga ada di pekarangan itu, ada di rumah sana. Tuhan ada di sini, juga ada di Luwu, ada di Langowan, ada pula di Jakarta, ada di Spanyol, ada di New York, di berbagai tempat dan lokasi di mana ada manusia, Tuhan dapat ditemui. Amin. Nah, berikut. Tetapi ada pengertian dari prosyukai ini adalah doa yang dilakukan di tempat yang ada airnya. Karena ini pengertian secara Ibrani. Karena setiap doa itu sebelum berdoa menurut tradisi orang-orang Ibrani mesti cuci tangan, basuh tangan, basuh diri, bersih dulu
seperti layaknya teman-teman kita di sebelah. Jadi pengertian dasar di sini, doa itu harus dipanjatkan dalam kondisi diri yang bersih, pikiran yang bersih, dan hati yang bersih. Kata yang kita pakai di sini ialah suci. Doa yang tidak dipanjatkan dengan cara yang suci, hidup yang suci, doa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita tentu saja mau doa kita dijawab. Maka caranya adalah sebelum doa dipanjatkan, bersih tubuh, bersih jiwa, bersih roh. Bagaimana caranya? Caranya sebelum berdoa memohon pengampunan Tuhan dan memohon pembasuhan darah Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan amin bersama. Kita akan maju pada catatan-catatan berikut ini. Nomor 1, berdoa subuh. Ciri khas Pantekosta dan gereja-gereja karismatik ialah berdoa subuh sebelum berkegiatan, sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari, maka wajib hukumnya kita berdoa. Dan itu adalah ciri khas Pantekosta. Itu diajarkan oleh pendiri-pendiri gereja Pantekosta karena mereka belajar dan meniru, meneladani Tuhan Yesus. Kita buka formasi Alkitab dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi berdoa di sana. Ini tentang Yesus. Dia bangun pagi-pagi benar, waktu masih gelap, dan pergi keluar. Artinya Yesus ada pada sebuah zona enak, zona nyaman, di dalam rumah, di pagi-pagi benar, saat rasa kantuk masih menyelimuti, ia bangun. Dia tidak duduk berdoa di tempat di rumah dia berada, tapi dia pergi keluar, mengambil posisi dan lokasi yang lebih sulit dan lebih menantang. Yesus keluar dari zona nyaman untuk berdoa, pergi ke tempat yang ekstrim. Kalau berdoa dalam rumah, tentu saja lebih nyaman, lebih enak. Tapi kalau berdoa di luar rumah, pergi ke sebuah lokasi, ini cara yang luar biasa untuk keluar dari kenikmatan, keluar dari kesenangan dan kenyamanan, pergi ke tempat yang sulit dan berdoa di sana. Dan berdoa di sana. Saya mau informasi kepada kita, doa adalah pengorbanan dari kita untuk Tuhan, tapi untuk kebutuhan kita. Sebelum kita mendapatkan jawaban, perhatikan baik-baik. Pengorbanan kita di dalam doa menjadi investasi yang sangat mahal yang diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesus mengajar kita secara jelas tentang hal ini. Jangan kita abaikan. Lakukan hal yang sama, dan kita akan melihat apa yang disebut mujizat, keajaiban. Kita akan melihat berkat yang bukan kecil, tetapi besar. Kita akan mendapatkan hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan ini karena kita mengambil posisi sulit. Maka Tuhan perhitungkan itu. Maka Tuhan memberi kita jawaban yang istimewa. Haleluya. Nomor 2, berdoa semalam suntuk. Gereja kita melakukan hal itu di waktu-waktu yang lampau sangat intens. Saat gereja Pantekosta mulai dibangun oleh para pioner, mereka begitu banyak
menggunakan waktu untuk berdoa semalam suntuk. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka telah belajar bahwa Yesus melakukan itu. Maka para pionir kita melakukan hal itu. Di hari-hari ini doa semalam suntuk mulai ditinggalkan. Kita jujur saja. Jujur saja. Jadi apa yang saya ungkap ini merupakan koreksi untuk saya. Koreksi untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja di tingkat jemaat, di tingkat wilayah, dan selanjutnya. Hal-hal ini diabaikan, ada yang terlepas, ada yang hilang, karena kita keluar dari ciri khas gereja Pantekosta. Doa semalam suntuk. Kita baca Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, ayat 12 ya, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita sepakat bahwa Yesus tidak perlu berdoa. Dia bisa bikin mujizat yang besar karena dia adalah Allah. Dia tidak perlu berdoa. Dia bisa berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, membuat yang lumpuh berjalan, dan membuat masa depan luar biasa. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia mesti pergi berdoa semalam suntuk? Karena dia mengajar orang Kristen di seluruh dunia bahwa berdoa itu sangat penting. Berdoa itu sangat penting. Apabila kita tidak memperhatikan ini, kita menggali lubang untuk diri kita sendiri, dan kita akan terjerumus ke dalamnya dan kita akan hancur. Artinya, bila kita tidak melakukan doa, kita sedang membangun jebakan untuk diri kita sendiri dan kita hancur. Maka setiap pemimpin ya harus berdoa, karena berdoa itu adalah seperti kita mengumumkan tentang ketergantungan kita pada Tuhan. Tidak ada otot yang terlalu kuat, tidak ada kaki yang terlalu cepat, tidak ada tangan yang terlalu cekatan, tidak ada otak yang terlalu cerdas untuk bisa mengatasi semua apa yang terjadi di bawah golongan ini. Tapi dengan doa, ketergantungan kita kepada Tuhan diumumkan. Dan itu kita umumkan kepada Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang sanggup. Ketika kita telah berdoa seperti itu, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk hidup. Doa semalam suntuk itu berarti apa? Melawan rasa kantuk, di mana manusia berada di ujung daripada kelelahan. Setelah beraktivitas sepanjang hari, memasuki jam 6 itu sudah mulai disebut malam, atau memasuki jam 9 itu sudah disebut malam. Dan yang disebut malam itu bisa 12 jam, dan bisa jam 6 sampai jam 3 subuh, berarti 6 jam. Terserah kita menafsirnya. Semalam suntuk ada pada posisi pukul 6 sampai pukul 6, atau pukul 9 sampai pukul 3 subuh. Tapi di puncak kelelahan insan manusia, kelelahan yang hebat setelah berada di kebun, setelah beraktivitas di kantor, setelah kita besuk kepada jemaat, di puncak kelelahan itulah kita disuruh dan diajar oleh Tuhan untuk berdoa. Yang kedua, doa semalam suntuk itu adalah melawan rasa kantuk yang hebat, di mana manusia ada pada ambang batas kemampuan untuk menahan tidur, tidak bisa tidur. Itu ditahan sedemikian rupa, itu akan membuat konsentrasi kita jatuh dan akan membuat tenaga kita, fisik kita terkuras, dan akan membuat mentalitas kita pun ikut diperas. Itu doa semalam suntuk. Tapi Yesus melakukan hal itu
untuk mengajar saya dan saudara sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai jemaat Tuhan untuk bisa melakukan ini. Karena dalam posisi-posisi ini, keadaan sulit ini, ada perkara besar terjadi. Kita lihat hasilnya. Kita lihat dalam ayat 13, ketika hari siang, dia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Selanjutnya Simon sampai kepada Yudas si pengkhianat. Perhatikan baik-baik. Yesus melakukan doa semalam suntuk sebelum ia menentukan rasul. Bisa paham di sini? Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia melakukan doa semalam suntuk. Artinya Tuhan Yesus melakukan pemilihan terhadap murid-muridnya, pada memilih orang-orang terdekat untuk mendampingi dia, memilih orang yang akan diajar tentang Torah, ajar tentang menginjil, ajar tentang apa yang disebut kehendak Bapa, kehendak Allah. Dia berdoa semalam suntuk terlebih dahulu, bukan sembarangan. Karena 12 orang ini akan dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja awal. Dilatih oleh Tuhan Yesus menjadi pilar-pilar yang kokoh bagi gereja purba, gereja pertama. Mereka dilatih berjalan bersama, dilatih mentalitasnya, dilatih kerajinannya, dilatih kejujurannya, dilatih kemampuan memimpinnya. Untuk mengangkat 12 ini, Yesus melakukan doa semalam suntuk. Kita harus belajar bersama tentang ini. Khotbah yang sangat sederhana, tapi ada nilai-nilai penting yang dapat kita adopsi untuk diri kita, supaya kita ngerti bahwa tidak sembarangan mengangkat pemimpin-pemimpin di tingkat jemaat, majelis gereja, tua-tua sidang, mengangkat, menetapkan gembala-gembala, mengangkat dan menetapkan struktur kepemimpinan. Yesus melakukan doa semalam suntuk. Haleluya, saudara. Amin. Tetapi Bapak Ibu sekalian, doa Yesus ternyata tidak menjawab semua kebutuhan yang ada di hati Yesus. Karena ternyata dari 12 orang ini ada satu orang yang disebut pengkhianat. Ya. Sedangkan sudah berdoa semalam suntuk, ada juga yang bisa menjadi pengkhianat. Sedangkan sudah Yesus pemimpin agung yang memberikan pemilihan, melakukan pilihan, tetap masih juga ada pengkhianat. Gitu. Apalagi tidak berdoa. Haleluya. Apalagi cuma Frankie Dewa yang memberikan pilihan. Puji. Ini susah. Biasa ini. Udah biasa. Jadi tolong dengarkan baik-baik. Aktifkan kembali doa semalam suntuk. Mungkin saya mohon kepada ketua wilayah kita adakan doa semalam suntuk gembala-gembala dari Ibu Rumah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, nomor 3, berdoa di atas bukit. Sebuah pilihan yang tentu saja tidak mudah. Kenapa nggak berdoa dalam rumah saja? Kenapa tidak berdoa dalam gereja saja sambil putar AC? Ya, kenapa tidak berdoa dalam kamar saja dan sudah karpet ke bawah? Lebih nyaman. Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Dia Maha hadir.
ada sebuah pergerakan yang kita mesti nilai sebagai sebuah pelajaran. Kita lihat Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di sini. Perhatikan baik-baik di kalimat. Perhatikan ya. Yesus berdoa seorang diri. Ini doa pribadi, doa individu, bukan doa kolektif, doa sendirian. Saya maknai ini sebagai sebuah pelajaran bahwa memang mesti ada doa-doa pribadi dari pemimpin-pemimpin gereja, di mana doa pribadi itu adalah kontak dirinya, kontak jiwa dan hatinya kepada Tuhan secara langsung, tanpa ada teman yang berkata amin di sisi kanan, atau haleluya di sebelah kiri, atau yang di depan berkata puji Tuhan, atau yang di belakang berkata glory. Ini yang kita sebut komunikasi spiritual antara kita. Amen. Tapi kalau kita berdoa sendiri, siapa yang mau aminkan kita? Kita sendiri. Ini doa yang cepat pastiu, cepat stop. Doa kilat, doa cepat, karena sendirian. Apalagi di malam hari. Tapi doa ini saya bilang, doa menyendiri dan mengambil posisi yang tidak nyaman, karena dia mesti naik ke atas gunung dulu, dan kemudian cari posisi dan tempat yang sunyi, ditemani jangkrik dan binatang malam. Ini doa melawan rasa takut. Bisa saja dari ular di ludak yang datang mendekat. Jadi ini adalah doa yang menantang bahaya. Dalam kesendirian, Yesus pergi berdoa melawan rasa takut, melawan hal yang berbahaya. Haleluya. Untuk sebuah doa. Saya yakin bahwa firman doa ini sedang tiba di hati saudara. Mari kita lihat hasil. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Amin. Jadi sebenarnya untuk apa Yesus berdoa di atas gunung? Dia sedang mempersiapkan pertolongan untuk murid-muridnya. Dia sedang mempersiapkan pembelaan dan advokasi tentang pergumulan yang sedang diderita oleh murid-muridnya yang dihantam oleh gelombang yang besar. Jadi doa ini adalah doa cover, doa perlindungan agar jangan sampai angin itu menenggelamkan perahu dan membinasakan Petrus CS. Ini yang saya sebut doa syafaat. Doa syafaat untuk orang-orang yang sedang berlayar, yang sedang bekerja dan berbisnis, yang sedang melayani. Ini doa-doa kita yang menyelamatkan orang banyak di sana. Ada hamba Tuhan yang membuat perjalanan, kita berdoa, kita tidak sebut namanya, tapi Tuhan luputkan dia dari kecelakaan. Kita berdoa untuk seorang teman kita yang kita tidak tahu di mana, saudara mereka disembuhkan. Kita berdoa untuk seorang hamba Tuhan yang sedang ada dalam keadaan berbahaya. Kita berdoa di sini, di satu tempat, dia tertolong di sana. Haleluya. 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 Ini adalah cara paling istimewa untuk membuat teman-teman kita tertolong, teman-teman kita terjaga, terawat dan terpelihara, teman-teman kita terbelahkan, tertolong dari situasi yang datang mencengkram dia.
dari handphone. Mereka yang terkena COVID, terkena stroke, saya doakan. Di ujung sana ada tangisan. Kita saling membutuhkan. Kalau bukan dalam hal material, kita saling membutuhkan dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Dan puncak dan mahkota dari semua pemberian adalah bukan uang, tapi doa untuk teman. Bukan materi, tapi doa untuk teman. Dan budaya itu ada di gereja Pentakosta di Indonesia. Saling mendoakan, bukan saling mencelakakan, bukan saling menjelekan, bukan saling menghancurkan, bukan saling membinasakan, tapi saling dukung-mendukung, saling membantu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus datang berkunjung kepada mereka di tengah ombak dan gelombang. Dan di sini Yesus buktikan bahwa Dia adalah Tuhan atas danau Galilea. Dia adalah yang berkuasa atas danau Tiberias. Dia bisa berjalan di atas gelombang, dan gelombang tidak bisa menenggelamkan Dia. Dia pergi menjumpai murid-muridnya untuk apa? Dia datang untuk membawa jawaban. Yesus menembus gelombang, menantang maut untuk datang membawa jawaban. Betul, sebelum tenggelam Yesus hadir dan Dia berfirman, teduhlah, maka air danau itu menjadi teduh sama sekali. Berarti jawaban itu tiba tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, karena Tuhan selalu tepat dalam jawabannya. Jangan ragu, jangan takut menghadapi kehidupan ini. Itu saja yang servis kita namanya Yesus. Yesus mendoakan klaster terkecil dalam komunitas manusia, kelompok kecil dalam yang sering termarginalkan, yang sering tidak diperhatikan, yang sering diabaikan. Justru Yesus melakukan hal yang istimewa untuk mereka dan berdoa untuk mereka. Matius 19 ayat 13, Yesus mendoakan anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Saya sebut mereka adalah kelompok yang terabaikan, kelompok yang tertolak. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Jadi apa yang kita abaikan, apa yang kita perhatikan, justru mereka adalah orang-orang yang istimewa di hati Tuhan. Jangan bilang ini orang hina, jangan bilang ini orang kampung, jangan bilang ini orang, jangan. Orang bilang, jangan. Frankie Leo itu orang kampung. Ya, memang saya orang kampung, saya bukan orang kota kok. Itu orang kampung. Pendeta Adri juga orang kampung. Yang di sebelah juga orang kampung. Orang-orang yang ada di kota sekarang juga dulu bekas orang-orang kampung. Itu. Tidak ada dari antara kita yang lahir di Yerusalem. Semua kita orang kampung. Pengabaian, penyepelehan kepada orang-orang kecil itu bahaya. Karena justru kepada mereka lah Yesus memberi perhatian.
Kemudian di tataran umur anak-anak kecil, kita lihat ayat 15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Ayat lain berkata dan mengkonfirmasi, Yesus meletakkan mereka di pangkuannya dan memeluk anak-anak itu. Artinya anak-anak, orang-orang kecil itu sangat bernilai di hati Yesus. Karena dia gendong. Yang orang abaikan, yang orang tolak, yang orang pandang remeh, justru mereka istimewa di hati Tuhan. Sangat istimewa di hati Tuhan. Yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan peluk, dekatkan dengan dadanya, dan mereka dapat merekam detak jantung Yesus, kehangatan tubuh Yesus. Mereka dapat menikmati dekapan manis dari tangan Yesus. Amin. Dan yang indah juga ialah Yesus dapat merasakan detak jantung anak-anak itu, hangatnya tubuh anak-anak itu, dan Yesus juga mencium bau mereka. Dia nggak peduli itu bau busuk atau harum. Dan yang paling istimewa ialah Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati. Saya suka apa yang dianggap remeh manusia dianggap penting di hati Tuhan. Siapapun kita, kalau kita memberi hati kita kepada Tuhan, hati Tuhan akan melekat dengan hati kita. Kalau hati kita sudah melekat dengan hati Tuhan, maka nilai kita jadi tinggi. Haleluya. Kualitas kita akan naik. Kehidupan kita akan berbeda. Jadi jangan takut dipandang remeh orang. Jangan takut dicerita buruk oleh orang. Stay dalam kebenaran. Amin. Tetap fokus pada pelayanan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan Haleluya. meliputi kita secara luar biasa. Doa dan kemuliaan. Lukas 9 ayat 24. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaknya 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Naik ke atas gunung, mulai berdoa. Dan yang terjadi adalah hal yang sangat luar biasa, karena kemuliaan Tuhan meliputi gunung itu. Ada cahaya yang berbeda, ada kilau keajaiban. Di setiap rumah kita ada cahaya dan kilau kemuliaan, karena kita sedang bicara dengan Tuhan. Kalau kita jarang melakukan itu, maka kilau kita meredup. Kalau kita jarang melakukan doa, maka kemuliaan kita semakin turun. Kalau kita melakukan hal ini, maka yang nampak bukan prestasi diri kita, tapi kilau kemuliaan Allah. Yang nampak juga bukan kelemahan-kelemahan kita, kelemahan fisik, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan ekonomi. Bukan itu yang nampak. Tapi kalau kita berdoa, kita ada pada titik yang sangat indah, karena kemuliaan Tuhan meliputi kita. Tidak lagi orang kampung, tidak ada suku A dan suku B, tidak ada strata sosial, tidak ada pangkat dan jabatan, karena semua sama di mata Tuhan. Kita rindu promo dari Tuhan. Dan ini promo dari Tuhan. Kita lihat promo. Mau kalau bicara soal promo kan enak, ada promo harga
Tapi kita lihat cara Tuhan memberi promo. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Coba. Itu kan mendatangkan Musa dan Elia dalam sebuah perjumpaan dengan Yesus. Itu luar biasa menurut saya. Dari mana pula jawabannya ini? Ini jawaban yang mustahil. Tapi doa yang seperti ini, doa mulia, menghadirkan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin, saudara. Musa didatangkan, bro. Padahal Musa itu lahir berjarak tahun dengan Yesus 1.500 tahun. Jauh kan? Tapi Musa dihadirkan untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Elia dihadirkan padahal berjarak 1.000 tahun dengan Yesus. Dia datang dari surga karena Elia naik ke surga. Khusus datang mengunjungi Yesus dan mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Deklarasi surga mendatangkan orang paling penting di perjanjian lama, Musa ini. Teruslah berdoa dan nikmatilah kemuliaan. Yesus membangun tim doa. Yesus bisa berdoa sendiri di tempat-tempat yang menantang, mengerikan dan menakutkan. Tapi ada waktu tertentu Yesus butuh bantuan doa. Apakah Yesus perlu bantuan doa? Sedangkan Yesus perlu bantuan doa, apalagi pendeta Rona Sembuaga. Sedangkan Yesus perlu bantuan doa. Amin. Apalagi gembala untuk Kolobani. Biar gembala Solebetua di Olotua tetap butuh bantuan doa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita lihat Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan perhatikan baik-baik, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Dia membawa 12 orang. Tapi setelah tiba di suatu tempat, yang lain tinggal 9 orang, tinggal kira-kira. Dia bawa 3 lagi. Dia membawa 2 lapis tim doa. Tim doa pertama, tim doa yang kedua Petrus dan kedua anak Zebedeus. Artinya begini, Yesus butuh didukung, didoakan. Yesus mau dia di backup. Karena Yesus sudah bikin pernyataan di sini, Bro Ari. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dia mengungkapkan tentang perasaan dan kondisi dirinya, kondisi hidupnya yang begitu tertekan. Bukankah kita tahu dia berdoa begini, lalukan jauhan ini daripadaku. 3 kali dia berdoa seperti itu, artinya ia tidak sanggup memikul dosa. Meminum cawan busuk, banyak, kotor. Dari semua dosa isi manusia di bawah lagi. Maka dia butuh tim. Dia perlu tim.
sudah pasti tim ini tertidur. Dia butuh tim utama. Di dekatnya hanya sepelempar batu jauhnya. Dan mereka masih bisa mendengar Yesus kalau berteriak, minta tolong pada Bapaknya di surga. Tapi tim inti ini pun tertidur. Yesus ingin sekali membangun tim doa supaya bisa ada kerjasama yang baik di dalam. Tetapi harapan Yesus tidak terpenuhi. Kerinduan Yesus tidak terjawab karena orang-orang yang menyertai dia selama 3,5 tahun tidak mendukung dia. Orang-orang yang dia latih dan dia ajar mentalitas, ajar firman, ajar menginjil, tidak mendukung dia. Orang-orang yang melihat mujizat, orang timpang jalan dan buta melihat, orang-orang yang kusta ditaklirkan, orang-orang itu yang pernah melihat, tidak mendukung dia. Orang-orang yang pernah dia tolong waktu jatuh masuk ke dalam air, tidak menolong dia. Tidak menolong. Ini pelajaran penting bagi kita. Tolong mari kita saling menghargai. Ketika teman kita bilang doakan saya, ayo berdoa untuk dia. Berdoa untuk dia. Haleluya. Akhirnya doa itu ditutup dengan sebuah kalimat penting. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Selesai. Beberapa menit setelah mengucapkan doa itu, pengkhianat itu datang. Yesus diborgol, dibawa ke rumah Kayafas, digiring ke rumah Pilatus, dibawa kepada Herodes, diadili dan kemudian dijatuhi hukuman. Disalib dan hukuman mati. Dan diakhiri dengan sebuah teriakan, Eloi, 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 lama sabachthani. Sudah tahu isi doa? Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana pilunya hati seorang Bapa di surga mendengar tangisan anaknya, meminta tolong, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapaknya memalingkan wajahnya. Karena untuk versi Bapa di surga lebih sayang saudara, lebih cinta saya daripada cinta anak. Bisa saja pada waktu itu Bapa di surga mengguntur dari langit, hai anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, dan sekarang engkau hidup, engkau kuat, semua lukamu sembuh, engkau sehat, engkau perkasa. Bisa saya. Setuju? Setuju? Tapi Bapa tidak melakukan itu supaya gembala di sini jadi gembala yang manis. Amin. Supaya gembala ulo tua, ulo baru menjadi gembala yang manis. Gembala lobu menjadi gembala yang baik. Amin. Gembala lemusa, gembala parigi, gembala masari, gembala topi atas topi bawah menjadi gembala yang baik. Gembala bumi seluruh menjadi gembala yang baik. Para pekerja ini menjadi pekerja yang baik dan akan menjadi gembala yang baik. Amin. Dan akhirnya Tuhan berkata, sudah selesai. Dan dia berkata, kepadamu kuserahkan nyawa. Di Pantai Costa